Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah di channel Asrullah Bio. Pada video kali ini kita kembali akan membahas hal update atau pembaharuan yang terjadi di Google Workspace. Pembaharuan yang kali ini kita bahas adalah pembaharuan yang terjadi di Google Classroom. Apa saja sih yang baru di Google Classroom? Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang perlu kita lakukan tentu membuka Google Classroom kita. Kali ini saya sudah berada di Classroom saya dan saya sudah menyiapkan satu kelas yang saya beri nama kelas demo untuk menjelaskan pembaharuan ini. Di kelas demo ini berisi satu guru atas nama Asrullah dan satu siswa atas nama Nur Rahmi. Untuk pembaharuan yang pertama, ketika kita baru pertama kali mengakses atau baru mulai mengakses Google Classroom kita, maka ketika kita menuju pada bagian sisi kiri dari tab stream atau forum atau aliran, maka kita akan dapat melihat akses kelola link Google Meet. Tentu akses kelola link Google Meet ini sebelum adanya pembaharuan, maka terlebih dahulu kita harus mengaktifkannya pada bagian settingan ya, atau setting, kemudian scroll ke bawah bagian umum. Di sini ada kelola link Meet. Ini sebelum pembaharuan. Untuk mengaktifkan link Meet kita harus menuju ke settingan ini atau bagian setelan kelas. Saat ini setelah adanya pembaharuan, akses para guru atau pengajar itu dipermudah karena kita bisa langsung mengaksesnya pada bagian tab forum atau disebut dengan aliran atau stream seperti yang saya tunjukkan saat ini. Untuk mengaktifkan link Meet untuk seluruh siswa kita sisa klik buat link, maka akan muncul notifikasi kelola link Meet. Untuk melakukan tindakan terhadap link Meet ini, kita dapat mengklik panah drop down. Di sini ada tiga hal yang bisa kita pilih, apakah kita ingin menyalin, mereset atau menghapusnya. Kemudian tentu item yang kedua ini hampir sama ya, persis dengan bagian kelola link Meet di setelan kelas. Ketika kita ingin memperlihatkan link Meet ini ke siswa, maka kita aktifkan. Ketika tidak, kita nonaktifkan atau geser ke kiri. Ketika kita ingin mengaktifkan, geser ke kanan dan kita klik simpan. Oke, link Meet ini juga dapat kita upgrade ya, atau ubah. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi ya, ketika ada item reset, kita cukup klik 3 titik vertikal ini, kita klik. Nah, di sini ada kelola, ada salin ya, kita pilih kelola. Nah, di kelola ini kita akan kembali lagi ke bagian ketika pertama kali kita ingin buat ya. Jadi ini adalah settingan kelola link Meet. Kita sisa pilih tindakan dan kita reset. Nah, jadi reset itu sama dengan mengupgrade, memperbaharui link Meet kita. Oke. Nah, kita klik selesai. Link Meet ini sudah ada ya. Nah, ketika link Meet ini belum dibuat, sebenarnya sisi tampilan dari siswa itu tidak akan muncul ya. Sebelum link Meet ini dibuat, maka tampilan siswa sebagai berikut ya. Ini adalah tampilan siswa ya, bisa kita lihat. Sebelum link Meet itu dibuat oleh guru, maka link Meet ini tidak akan muncul di siswa. Ataukah guru tersebut menyembunyikan atau tidak ingin menampakkannya kepada siswa sesuai dengan setelan di kelola link Meet tadi. Oke. Sekarang asumsinya guru tersebut sudah mengaktifkan ya, atau sudah membuat link Meet. Ketika link Meet tersebut sudah dibuat, maka pada tampilan siswa akan sebagai berikut ya. Sudah muncul tampilan seperti ini dan siswa sisa klik gabung atau join ketika rapat tersebut dimulai. Ini adalah pembaharuan yang pertama. Pembaharuan yang kedua yakni terkait akses siswa ke Google Meet, di mana ketika siswa mengklik link gabung join ini, maka siswa akan terlebih dahulu diarahkan ke ruang tunggu sampai guru di kelas tersebut bergabung dengan link Meet kelas. Ini tentu membuat rapat kita berlangsung dengan aman dan tentu saja lancar, karena
rapat tidak akan dimulai ketika gurunya belum bergabung. Langsung saja kita praktek ya. Ini saya langsung gabung saja untuk siswanya. Tentu gurunya belum mengklik join. Saya klik gabung, kita lihat apa yang terjadi. Seperti biasa ya, ini adalah ruang persiapan, mempersiapkan seluruh alat yang akan kita gunakan, mic atau kamera dari sisi siswa. Setelah siap, siswa klik bergabung. Namun apa yang terjadi, akan muncul notifikasi bahwa menunggu penyelenggara bergabung. Rapat akan dimulai begitu penyelenggara bergabung. Penyelenggara yang dimaksudkan adalah guru. Jadi semua siswa akan mendapatkan notifikasi ini ketika dia bergabung ke rapat namun gurunya belum ada. Jadi mereka akan menunggu dulu, yang namanya ruang tunggu. Nah, coba kita lihat ya, kita ke tampilan guru. Guru ini akan bergabung. Apa yang terjadi di tampilan siswa nanti? Kita ke tampilan guru. Ini classroom guru. Guru tersebut mengklik gabung. Oke, sama seperti siswa tadi ya. Ini adalah ruang persiapan. Guru klik bergabung untuk masuk ke rapat, maka rapat akan langsung dimulai. Sekarang kita lihat, ini siswa saya tadi ya yang menunggu di ruang tunggu. Kita lihat lagi di tampilan siswa. Ternyata di tampilan siswa rapat langsung dimulai. Inilah maksud pembaharuan kedua. Selanjutnya untuk pembaharuan yang ketiga. Apa sih pembaharuan yang ketiga? Nah, pembaharuan yang ketiga ini jika misalnya ada tamu, dalam hal ini siswa kita, yang bukan berasal dari kelas yang sedang menyelenggarakan Meet, mereka juga akan tetap dapat bergabung, tapi dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu ke penyelenggara, dalam hal ini guru yang ada di kelas pelaksana Google Meet tersebut. Tentu hal ini analoginya hampir sama ya, ketika ada peserta dari luar organisasi ingin bergabung ke rapat kita, maka tentu akan muncul notifikasi meminta izin terlebih dahulu. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian pembaharuan yang keempat adalah pembaharuan terkait akses host atau penyelenggara di Google Meet, di mana setiap rekan pengajar kita yang berada dalam satu kelas, misalnya pada bagian ini ya, terdapat lebih dari satu guru, maka ketika mereka menyelenggarakan rapat, mereka juga akan secara otomatis menjadi host atau penyelenggara, meskipun yang membuat kelas bukan mereka. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah ketika kita melakukan penghapusan atau penambahan terhadap pengajar pada bagian ini, maka link Meet kita juga harus diperbaharui atau di reset atau di upgrade. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar status host atau penyelenggara di Meet tersebut juga diperbaharui, karena Meet yang ada itu diintegrasikan dengan Google Classroom. Tentu seluruh pembaharuan yang kita bahas tadi ini akan mempermudah pengajar dalam hal mengelola rapat dan membantu mencegah peserta rapat yang tidak diinginkan itu bergabung ke dalam rapat yang sedang kita laksanakan. Dan secara umum tentu akan dapat membantu rapat yang kita selenggarakan itu berjalan dengan lebih lancar. Dan secara keseluruhan untuk guru dan siswa ini akan mendapatkan pengalaman yang lebih lancar dan aman saat menggunakan atau mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Meet. Demikian pembahasan terkait pembaharuan yang terjadi di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.